3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya, Ibu mau absen dulu ya. Rianti, Belum ada. Dina, Karas, Najah, Alfi Aji, Kiti Rosida, Belum ada. Elia, Belum ada. Saibatul, Belum ada. Expina, Hadir. Irza, Belum ada. Fedora, Belum. Rizik, Belum. Nanda, Belum. Sri Rahayu, Belum. Riana, Belum ada. Hilmi, Irena, Belum. Rizka Yunita, Putri Fauzia, Izin. Rina, hadir. Sahnaz, Belum. baik, sebelumnya untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa. Baik ya, untuk sebelum kita ke materi, Ibu mau tanya dulu apa hari ini kalian udah seberapa banyak sih menggunakan air? Banyak. Nah, air ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang aslinya kita tidak akan pernah kehabisan air di bumi ini. Nah, kalian ada yang tahu nggak kenapa air ini tidak pernah habis di bumi ini? Karena terus menerus. Ya, kita mengalami yang namanya siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi itu adalah pola sirkulasi air secara terus-menerus dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke permukaan tanah, dan mengalir kembali ke laut. Nah, selanjutnya yaitu apa saja sih tahapan dari proses siklus hidrologi? Nah, yang pertama yaitu ada proses evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, sungai yang diakibatkan oleh pemanasan sinar matahari. Nah, yang selanjutnya yaitu ada proses transpirasi. Nah, transpirasi ini merupakan proses penguapan yang berasal dari tanah yang diserap oleh akar tumbuhan, kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan hingga sampai ke permukaan daun lalu menguap ke atmosfer. Nah, selanjutnya yaitu ada proses evapotranspirasi. Nah, proses ini adalah gabungan dari proses evaporasi dan proses transpirasi. Nah, selanjutnya yaitu ada proses kondensasi. Proses kondensasi ini merupakan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer sehingga membentuk awan. Nah, selanjutnya yaitu ada proses adveksi. Adveksi ini adalah butiran air yang berbentuk awan yang bergerak secara horizontal dan berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, selanjutnya yaitu ada proses presipitasi. Proses presipitasi yaitu proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Bukan hanya hujan saja dalam presipitasi, tapi pada daerah bersuhu rendah, presipitasi juga menurunkan air padat yang berupa salju. Selanjutnya yaitu ada proses sublimasi. Nah, pada proses sublimasi ini, sinar matahari akan membantu penguapan pada es tanpa melalui proses pencairan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada proses infiltrasi. Nah, pada proses ini merupakan peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Nah, dalam siklus hidrologi ini air dapat tersimpan menjadi air tanah yang secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Selanjutnya yaitu ada runoff. Nah, runoff ini adalah air yang jatuh ke permukaan bumi yang tinggi akan mengalir ke tempat yang lebih rendah melalui sungai dan anak sungai dan kembali lagi ke laut. Nah, selanjutnya ada tahapan
Lalu selanjutnya uap air ini naik ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu uap air ini mengalami kondensasi, yaitu uap air mengalami pengembunan dan menjadi titik-titik air yang berkumpul dan membentuk awan. Lalu dari kondensasi tadi mengalami adveksi, yaitu awan yang tertiup oleh angin dan berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Nah, awan yang berkumpul ini semakin tebal dan padat dan suhu dalamnya itu semakin rendah. Lalu awan tersebut mengalami presipitasi. Nah, presipitasi ini yaitu turunnya curahan air dari atmosfer ke laut atau yang biasa kita kenal dengan hujan. Nah, selanjutnya yaitu ada runoff, yaitu air yang dihasilkan dari presipitasi tadi ini mengalir kembali ke laut. Selanjutnya yaitu ada siklus sedang. Nah, siklus sedang ini diawali dengan proses evaporasi, yaitu penguapan air laut karena panas matahari. Nah, lalu pada proses sedang ini yang menguap ini tidak hanya dari air laut saja, tetapi dari tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan proses transpirasi. Nah, pada ketinggian tertentu juga uap air ini mengembun dan berubah menjadi titik-titik air yang berkumpul dan membentuk awan yang disebut dengan proses kondensasi. Nah, dari kondensasi ini tadi awan tertiup oleh angin dan berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Nah, selanjutnya yaitu hasil dari adveksi tadi ini akan mengalami selanjutnya proses presipitasi, yaitu turunnya curah hujan. Nah, kalau dari hasil presipitasi tadi ini sebagian diserap oleh tanah yang disebut dengan infiltrasi dan sebagian lagi mengalir ke laut yang disebut dengan runoff. Nah, selanjutnya yaitu ada siklus panjang. Nah, sama dengan siklus pendek dan siklus sedang yang diawali dengan proses evaporasi, yaitu penguapan air laut karena panas matahari. Nah, selanjutnya proses penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan juga disebabkan oleh panas matahari. Proses ini disebut dengan proses transpirasi. Lalu setelah proses transpirasi tadi mengalami proses kondensasi yang pada ketinggian tertentu air ini mengembun dan berubah menjadi titik-titik yang berkumpul dan membentuk awan. Nah, awan yang tadi dihasilkan dari kondensasi itu tertiup oleh angin dan berpindah ke dataran tinggi hingga berbentuk dengan awan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu mengalami proses presipitasi. Nah, yang dihasilkan tidak hanya dalam bentuk air tetapi juga salju. Nah, selanjutnya itu ada sublimasi. Nah, sublimasi ini adalah salju pada daerah pegunungan atau dataran tinggi sebagian menguap ke atmosfer tanpa melalui proses pencairan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu sebagian dari salju lainnya mencair dan mengalir di permukaan bumi yang disebut dengan runoff. Nah, sebagian saljunya lagi meresap ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi. Nah, selanjutnya ada aktivitas manusia yang dapat mengganggu berlangsungnya siklus hidrologi. Yang pertama itu ada penebangan pohon. Nah, penebangan pohon juga mengganggu siklus hidrologi terutama dalam proses transpirasi, yaitu penguapan pada tanaman. Yang kedua yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga mengganggu salah satu proses siklus hidrologi terutama pada proses transpirasi. Nah, yang ketiga yaitu ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara dari hasil industrialisasi ini mengakibatkan pemanasan global yang ketika proses penguapan lebih banyak terjadi. Nah, itu akan mengalami ketika curah hujannya semakin tinggi akan terjadinya bencana seperti banjir. Nah, selanjutnya itu ada pencemaran air. Nah, limbah dari pencemaran air ini akan sulit untuk air meresap ke dalam tanah. Mungkin materinya cukup sekian. Selanjutnya ada ujian. Ini buat bagikan pasangnya. Nanti kalian isi nama sama MPN. Terus kalian gambar siklus hidrologi. Nah, satu orang pertama yang ke depan
Ibu izin bertanya, harus dijelasin atau enggak? Ya, yang pertama jelaskan, nanti dapat kedua. Boleh jelasin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi panjang. Yang di sini tuh ada laut. Laut itu mengalami evaporasi atau penguapan. Lalu terjadinya pengumpulan awan. Si penguapan itu terjadi pengumpulan awan, itu yang disebut dengan kondensasi. Lalu adanya pergeseran awan dari satu titik ke titik lain, yaitu terjadinya adveksi ketika awan tersebut mengalami titik jenuhnya, lalu mengalami presipitasi hujan. Kalau misalkan siklus hidrologi pendek itu terjadinya di laut, lalu siklus hidrologi sedang itu terjadinya di dataran rendah, lalu kalau siklus hidrologi panjang terjadinya di dataran tinggi. Lalu si air tersebut mengalami infiltrasi atau runoff dan kembali lagi ke laut. Ya betul, tepuk tangan dulu. Ini ada CCTV. Mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Tutup jadi doa.